Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas LDKS yang mana dalam LDKS tahun sekarang ini dilaksanakan dengan secara daring ya. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teknik persidangan ya. Di mana dalam teknik persidangan ini perlu juga kalian mengetahui ya, pengertian dan tujuan kenapa ada yang namanya teknik persidangan gitu. Jadi secara garis besarnya bahwa sidang itu pengertiannya adalah berkumpul, bermusyawarah, dan berunding ya. Itu yang dimaksud dengan sidang ya. Sedangkan rapat adalah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi, perusahaan, instansi pemerintah, baik dalam situasi formal maupun non formal ya, untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Itu rapat ya. Jadi antara pengertian rapat dengan persidangan itu hampir sama ya. Nah, yang membedakannya yang pertama adalah ya, sidang ini terdiri dari ada 3 macam sidang ya. Yang pertama adalah sidang komisi. Sidang komisi ini hanya diikuti oleh anggota komisi saja untuk memudahkan perumusan dan pengambilan kebijakan. Sementara sehingga pembahasan bidang yang telah ditentukan lebih terfokus serta untuk pematangan materi sebelum diplenokan ya. Keputusan pada sidang komisi bersifat non-permanen ya, artinya dapat berubah ya. Kemudian dibawa ke dalam sidang pleno untuk mendapat keputusan terakhir. Nah, sekarang yang kedua, sidang pleno ya. Biasa disebut dengan sidang besar yang diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa kecuali ya. Tanpa kecuali peserta sidang dan peninjau harus ada di situ. Nah, sidang pleno ini dipimpin oleh presidium sidang. Sidang pleno biasanya dipandu oleh steering committee atau SC ya. Sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang pleno dilakukan untuk memberi keputusan final agenda sidang yang telah dirumuskan sebelumnya pada sidang komisi ya. Jadi ketika sidang komisi sudah selesai diputuskan pada sidang pleno. Yang ketiga yaitu sidang paripurna. Nah, ini sidang paripurna ini diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan. Sidang paripurna ini dipimpin oleh seorang presidium sidang. Sidang paripurna juga mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil sidang. Nah, terus di sidang ini perlu juga kelengkapan ya. Jadi kelengkapan sidang ini yang pertama adalah perlu pimpinan sidang ya. Nah, ini pimpinan sidang ini jumlahnya harus ganjil ya, tidak boleh genap ya. Jadi dari mulai 3 orang, 5 orang, 7 orang, 9 orang dan seterusnya ya. Dan di sini pimpinan sidang memiliki hak yang sama dengan peserta sidang ya. Jadi tidak ada di situ yang ini saya lah yang berkuasa. Yang kedua, kelengkapan sidang itu adalah peserta sidangnya ya. Ini peserta sidang itu orang yang memiliki kepentingan untuk bersidang, berkewajiban mengikuti dan menjaga kelancaran jalannya persidangan,
artinya mentaati seluruh tata tertib. Ya. Nah, peserta sidang berhak mengajukan pertanyaan, pernyataan, penolakan, dan meminta penjelasan, klarifikasi mengenai suatu hal. Selain itu, peserta sidang berhak pula untuk menggunakan suaranya dalam pengambilan keputusan. Nah itu. Yang ketiga adalah peninjau. Nah, kalau peninjau orang yang hadir dalam persidangan kecuali peserta dan pimpinan sidang, peninjau memiliki kewajiban yang sama dengan peserta sidang. Peninjau memiliki hak yang sama dengan peserta sidang, tetapi peninjau tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam pengambilan keputusan. Itu perbedaannya ya antara peserta sidang dengan peninjau. Jadi sekali lagi, kalau peserta sidang bisa menggunakan hak suaranya, kalau peninjau tidak bisa menggunakan hak suaranya. Yang keempat adalah palu sidang. Bagaimanapun harus ada palu untuk mengetuk di situ. Alat untuk memutuskan. Ya. Jadi sini palu sidang adalah palu yang digunakan untuk menetapkan suatu keputusan. Palu sidang merupakan nyawa dari persidangan. Ya. Karena walaupun keputusan telah disepakati, tidak akan sah apabila tidak ada palu sidang untuk menetapkannya. Yang kelima adalah draft sidang. Draft sidang ini berisi permasalahan dan bahan yang akan dibahas dalam persidangan. Ya. Biasanya terdiri dari tata tertib, ADART, dan lain-lain yang disusun sebelumnya oleh tim perumus sidang atau panitia khusus. Nah, kalau misalnya dalam pemilihan OSIS berarti harus ada yang namanya ADART OSIS SMAN Negeri 1 Jatiluhur. Terus yang keenam, konsideran. Lembar konsideran adalah kertas yang berisi lembaran-lembaran keputusan apa saja yang akan diambil dalam persidangan. Namun selain hal di atas, masih ada beberapa kelengkapan yang diperlukan dalam persidangan seperti ruangan, terus kursi, meja, taplak, serta kelengkapan lainnya yang dibutuhkan. Yang ketujuh adalah quorum dan pengambilan keputusan. Quorum adalah syarat sahnya sidang untuk dapat diadakan. Karena tingkat quorum menunjukkan sejauh mana tingkat representasi dari peserta sidang. Semakin tinggi jumlah quorum, semakin tinggi pula tingkat representasi dari sidang tersebut. Nah ini quorum dinyatakan sah atau persidangan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari peserta yang terdapat atau yang terdaftar pada panitia. Umpamanya begini, ketika sidang peserta sidang harusnya 40 orang, yang hadir 20 orang. Nah berarti ini tidak memenuhi quorum karena harus plus 1. Kalau 21 orang yang hadir berarti itu sudah dapat dilaksanakan sidang. Kalau peserta LDKS ada 45 orang, minimal di situ harus hadir adalah 23 orang atau 22 orang. Ya. Pokoknya lebih dari setengahnya, lebih 1. Yang kedelapan, dalam sidang ini harus ada notulen. Notulen ini tugasnya adalah mencatat jalannya persidangan, mencatat setiap usulan dan keputusan, serta merekapitulasi catatan sidang. Biasanya ditugaskan dalam presidium, sidang ketiga atau petugas khusus. Yang selanjutnya adalah itu ya, jadi 8 macam kelengkapan sidang. Ya. Sekarang ketentuan sidang. Ya.
Nah, ini yang perlu dipahami ya, secara ketentuan mendasar yang harus dipahami oleh pimpinan, peserta, dan peninjau sidang, diantaranya: satu, serah terima pimpinan sidang. Yang kedua, penggunaan palu sidang. Ada di situ ada ketentuannya. Jadi jangan seenaknya nakolan meja sangeunahna. 1 kali ketukan artinya serah terima pimpinan sidang. Pengesahan keputusan, menskor dan mencabut kembali skorsing sidang. Itu 1 kali ketukan. 2 kali ketukan, pembukaan dan pencabutan skorsing. Yang keduanya melakukan lobby, ya, lobby itu 2 kali. 3 kali ketukan, pembukaan dan penutupan sidang. Ya, ketika datang membuka sidang itu dipukulkan si palu, itu adalah 3 kali pukulan. Pembukaan dan penutupan sidang. Terus pembukaan dan penutupan sidang pleno, pengesahan, ya, akhir hasil sidang. Ya. Kalau misalnya ketukan berkali-kali lebih dari 3 kali, itu peringatan atau meminta perhatian peserta sidang. Jadi menggarandeng wae takolan sampai lebih dari 3 kali. Ya. Terus yang ketiga adalah interupsi. Interupsi itu adalah penyela, ya, atau meminta waktu kepada pimpinan sidang untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya dalam persidangan. Ya. Nah, ini interupsi, ya. Nah, ini interupsi ini dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah mendapat izin. Jadi ulah sangeunana calangap, asal calangap. Angkat tangan, pimpinan sidang saya interupsi, pimpinan sidang saya interupsi. Tong orang ngomong. Nanti kalau setelah pimpinan sidang silakan berbicara, baru ngomong di situ. Nah, itu ya. Terus skorsing. Nah, ini adalah waktu istirahat, pengambilan waktu rehat dalam persidangan untuk keperluan tertentu. Misalnya terjadi deadlock atau kebuntuan, maka diambillah langkah skorsing. Ya. Nah, di sini ya. Terus yang kelima adalah lobby. Lobbying ini adalah penentuan jalan tengah atas konflik. Jadi kalau terjadi konflik antara si A dan si B, maka diadakan lobby-lobby gitu, supaya terjadi ada keputusan yang bermanfaat baik kedua belah pihak. Ya. Yang keenam ada yang disebut dengan peninjauan kembali atau PK. Ya. Ini peninjauan kembali PK ini mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan. Ya. Diulang lagi pembahasan yang telah dilaksanakan untuk yang diharapkan dapat dimengerti oleh seluruh peserta sidang. Gitu. Yang ketujuh adalah pembekuan sidang apabila terjadi kebuntuan atau deadlock. Nah, ini ya. Nah, terus hak dan kewajiban peserta peninjau presidium sidang. Ya. 1, peserta penuh. Peserta penuh ini adalah hak bicara, hak suara, hak memilih. Nah, ini ya hak-haknya. Ya. Terus hak dipilih juga. Kewajiban peserta penuh: 1, mentaati tata tertib, menjaga ketenangan, keharmonisan persidangan. Ya. Nah, sekarang kalau peninjau, itu hak peninjau adalah hak bicara, hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Kewajiban peninjau: mentaati tata tertib, menjaga ketenangan, keharmonisan persidangan. Ya. Yang ketiga adalah presidium sidang, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta. Ditambah dengan ketentuan sebagai berikut: presidium sidang dipilih oleh peserta permusyawaratan melalui sidang pleno. Nah, ini presidium sidang itu begini: ketika sidang pleno memilih ketua presidium, ya, si A misalnya jadi ketua presidiumnya. Nah, itulah dialah jadi pimpinan sidang atau presidium sidang itu.
yang tugasnya adalah memimpin dan mengatur jalannya persidangan. Seperti aturan yang disepakati beserta ya. Dan ini presidium sidang ini berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Terus yang selanjutnya adalah tata tertib. Ini tata tertib persidangan itu merupakan kesepakatan seluruh peserta. Jadi ketika sidang dimulai dibacakan tata tertib, ketika itu disodorkan ke peserta, setuju tidak setuju maka setuju langsung ketuk palu. Nah itu tata tertib itu harus di ini ya. Nah contoh ya, presidium sidang. Contoh membuka sidang. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang pleno 1 saya nyatakan dibuka. Trok. Atau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 saya nyatakan dibuka. Tok, tok, tok 3 kali. Itu contoh. Saya kira ini pembahasan singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga mudah-mudahan LDKS di SMA Negeri 1 Jatiluhur ini bisa berjalan dengan lancar dan juga menghasilkan calon-calon pimpinan, calon-calon ketua OSIS yang handal, yang tahan banting, yang pintar dalam IT, terus lagi yang patuh dan taat pada aturan sekolah. Sekali itu saja, dan Bapak mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan kata-kata yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.